Kini kami akan ajak Anda untuk live dari Makassar. Kita masih berkaitan dengan insiden pengambilan paksa jenazah di Makassar. Karena mereka selain mengambil paksa jenazah, kabarnya ada satu kotak berisi sampel swab pasien COVID-19 yang terbawa keluarga pasien. Nah, sudah bersama kami saat ini di ujung telepon ada Dr. Andi Mapatoba, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Selamat sore, Dr. Andi. Selamat sore. Selamat sore Pak Alfat. Selamat sore Mbak Sila. Ya dokter, bisa dikonfirmasi ada kotak sampel tes swab yang terbawa oleh keluarga pasien yang membawa paksa jenazah, begitu? Ya, itu sempat kejadian. Jadi kronologisnya bahwa tadi pagi hari ini tanggal 4 Juni 2020 kurang lebih jam 9.50 itu sebelum ada jumlah massa memasuki rumah sakit, masuk di ruang perawatan dan mengambil paksa jenazah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Pasien ini atas nama Muhammad Yunus, umur 49 tahun, masuk di rumah sakit kemarin tanggal 4 Juni sore jam 16.00 dan dirawat semalam. Tadi pagi rencana mau pemeriksaan swab tapi keburu meninggal. Pasien ini masuk dalam kondisi sesak dan nyeri dada. Ini kalau untuk, kita untuk kotaknya ini apa? Isinya apa dok sebenarnya ini? Nah, jadi full box itu adalah peralatan petugas laboratorium untuk pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab isinya bahan-bahan reagen termasuk PPN itu dan satu untuk penyimpanan. Kebetulan tadi almarhum ini sempat setelah meninggal diperiksa swabnya dan itu dimasukkan di full box itu. Berarti itu adalah alat-alat swab milik almarhum gitu ya, ini taruh di situ kemudian terbawa oleh pihak keluarga. Bagaimana bisa akhirnya ketahuan dibawa? Ya, jadi waktu keluar sempat ada petugas rumah sakit yang melihat bahwa kok bisa itu full box itu kebawa sama orang yang kita tidak ketahui, dan segera diidentifikasi dan dikenali dan orang tersebut dikejar dan diminta untuk mengembalikan full box itu karena itu adalah milik rumah sakit. Dan yang membawa itu setelah diberitahu segera mengembalikan kepada pihak petugas rumah sakit. Hari itu juga ya dok dikembalikan saat atau? Itu juga. Oke, saat itu juga. Dokter, resikonya apa jika ada sebuah hasil tes swab begitu, sampel tes swab jika dibuka oleh orang awam, apakah bisa ikut tertular juga jika itu hasilnya ada positif? Ya, jadi secara prosedural Pak, bahwa perangkat full box itu yang ditempatkan adalah untuk hasil pemeriksaan swab. Jadi kita tidak berprasangka bahwa seandainya bahwa hasil pemeriksaan swab itu kemungkinan ada virus di situ, bisa jadi terpapar kalau terbuka. Iya. Nah, bisa jadi terpapar kalau terbuka. Tapi tadi setelah dikembalikan itu utuh, belum terbuka. Oke. Dok, adakah penjelasan dari orang yang membawa sampel box itu? Kenapa dibawa? Tidak ada sama sekali, karena ini dalam waktu yang relatif cepat, kurang lebih 10 menit, tiba-tiba datang orang banyak, mengambil jenazah, bahkan jenazah ini sempat dihalangi oleh anak yang bersangkutan untuk tidak dibawa dulu. Tetapi ya mungkin karena kondisi yang tidak begitu kondusif, jenazah dibawa, mungkin kalian orang-orang yang masuk di ruang perawatan melihat full box ini dikira nggak tahu kenapa diambil. Ya, untuk jenazahnya sendiri ini bagaimana dengan hasil tes swabnya Pak? Sudah ada hasilnya? Sudah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pak. Diupayakan kalau bisa kita dapatkan segera hasilnya besok, karena ini diperiksa di Laboratorium Kesehatan di Provinsi Selatan. Jika nanti kemudian ada hasilnya, amit-amit misalnya hasilnya positif, artinya harus akan ada pemeriksaan tracing lagi terhadap orang-orang yang mengambil paksa ini? Ya kan, itulah sebetulnya Pak menjadi dasar bahwa dengan kondisi seperti ini perlu kehati-hatian. Jadi kalau dari awal ini kami sudah melakukan edukasi, pihak pemerintah provinsi sudah melakukan edukasi untuk berhati-hati bahwa jika ada kondisi jenazah seperti ini, maka itu diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 Provinsi Selatan untuk mengatur dan melakukan proses pemakaman nantinya. Dan itu selama ini berjalan dengan baik koordinasi itu. Dan ini pertama kali terjadi di rumah sakit kami, ada kasus seperti ini.
Ya, pada saat keluarga membawa paksa jenazah ini, tidak adakah dari petugas yang mencoba untuk mengajak komunikasi dan juga menghalangi hal tersebut? Ada Bu, sudah diberikan bahwa kebetulan kronologisnya pasien meninggal jam 9.15. Jam 9.15 meninggal, jam 9.20 dilaporkan segera ke gugus tugas COVID-19 Provinsi Selatan, dan selama proses ini jenazah masih dalam ruang perawatan, belum dipindahkan ke ruang jenazah. Jadi pada saat itu ada anaknya disampaikan bahwa untuk kasus seperti ini ada perlakuan tersendiri. Tapi rasa-rasanya anaknya juga mungkin tidak berdaya, tiba-tiba datang masa dalam jumlah banyak. Untuk hasil pemeriksaannya seperti apa sih pada saat pasien ini datang ke rumah sakit, dalam kondisi seperti apa, sudah berapa lama dirawat begitu? Ya, pasien atas nama Muhammad Yunus masuk di instalasi gawat darurat tanggal 4 Juni jam 16.00 sore kemarin. Oke. Ya, setelah itu beliau masuk dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada. Setelah diperiksa, dilakukan pemeriksaan, antara lain pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium. Dari kedua hasil pemeriksaan ini terindikasi bahwa ada infeksi pada almarhum, sehingga diputuskan untuk merawat dengan status sebagai PDP dan direncanakan untuk pemeriksaan swab pagi tadi. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain, almarhum meninggal sebelum sempat dilakukan pemeriksaan. Tetapi setelah meninggal itu tadi tetap dilakukan pemeriksaan swab sebagai salah satu standar untuk memastikan. Baik, terima kasih Dr. Andi Mapatoba selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Kita harapkan nanti hasilnya negatif, jadi tidak ada tracing selanjutnya begitu ya. Terima kasih dokter sudah berbagi informasi bersama kami.